Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas, teman-teman. Kamu Ustaz jelas. Suara teman-teman yang kecil. Baik, kita akan mulai. Kalau suara saya nggak jelas, tolong diinfokan ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Ya, baik, kita akan lanjut pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita hari ini akan melanjutkan tentang tafsir Tustari. Hari ini kita akan masuk tafsir Tustari di ayat yang ke 143 ya, surat Al-Baqarah ayat 143. Kalau di tafsir Tustari itu ayatnya yang halamannya ya, halaman 22 ya, 21, 22. Ya, kita akan masuk di halaman 21 sampai 22. Saya izin share screen. Udah direkam ya ini ya? Sudah Ustadz. Ya, barakallah. Sudah terlihat? Sudah Ustadz. Ya, barakallah. Ini ada apa namanya? Ada bayangan-bayangan kenapa nih?
Ya, baik kita akan mulai. Bismillah. Sudah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 143, "Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida." وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Nah, kita buka surat Al-Baqarah 143. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, ini eh, tafsir Tustari ya. Teman-teman tentu pada punya di rumah ya. Demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan. Ya. Umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Nabi Muhammad SAW ketahui dalam kenyataan siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sesungguhnya pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang kepada manusia. Nah, jadi umat pertengahan ini, kata kuncinya ya, maksudnya adalah umat pertengahan ialah umat pilihan, umat terbaik, umat yang adil, umat yang seimbang, ya, baik dalam keyakinannya, pikirannya, sikapnya maupun perilaku, tidak ke kiri banget, tidak ke kanan banget ya, umat pertengahan. Nah, dalam hal ini Imam Tustari mengatakan qauluhu wasaton, ya, qauluhu wasaton. Di sini Imam Tustari mengatakan ai adalan fal mu'minu musaddiqul li'ibadihi kama qala yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin ai yusaddiqullahu wa yusaddiqul mu'minin, ya. Nah, jadi ayat di sini apa maksud wasaton di sini ayat adlun, adlan ya, maksudnya di sini adalah adlan, maksudnya adlan di sini apa, adil. Fal mu'min musaddiqul ibadih. Seorang mukmin adalah orang yang membenarkan hamba-hambanya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Ay yusaddiqullahu wa yusaddiqul mu'minin. Maksudnya yaitu membenarkan ya, membenarkan Allah telah membenarkan dan membenarkan orang-orang mukmin. Ay yusaddiqullah yusaddiqul mu'minin qauluhu ta'ala innallaha bin nasi la raufur rahim. Nah, ay syadidur rahmah warra'fati bihim ya. Ay syadidur rahmah warra'fati bihim. Maksudnya adalah Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia, yakni ar-rifqa wal hilma anhum li'ilmihi bidha'fihim wa annahu la haula lahum ilaihi illa bihi wala minhu. Maksudnya adalah Allah itu sangat besar rahmat dan kasih sayangnya kepada mereka, yaitu kelembutan dan kesantunannya itu terhadap mereka karena dia mengetahui kelemahan mereka dan bahwa mereka tidak memiliki daya untuk menuju kepadanya kecuali dengan pertolongan serta tidak memiliki kekuatan selain darinya. Jadi
yang dimaksud dengan innallaha bin-nasi laraufur rahim ay syadidur rahmah wa ra'fati bihim ya, syadidur rahmah wa ra'fati bihim. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala itu punya sifat yang sangat syadidur rahmah ya. Syadidur rahmah wa ra'fatu bihim. Yakni ar-rifqa wal hilm anhum ya. Lalu dilanjutkan walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan bagi setiap umat ada arah yang ia menghadap kepadanya. Nanti kita akan belajar ya bagaimana para umat-umat terdahulu ternyata punya arah. Maka berlomba-lombalah dalam kebaikan. Fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Di mana saja kamu berada, Allah akan mengumpulkan kamu semuanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Walikulli wijhatun wa muwalliha. Arada anna Allah Ta'ala yuwalli ahla kulli millatin ilal jihatil lati yasha. Yang dimaksud adalah bahwa Allah Ta'ala mengarahkan setiap pemeluk agama kepada arah yang dia kehendaki. Jadi yuwalli ahla kulli millatin ilal jihatil lati yasha. Ya. Jadi Allah mengarahkan ila jihatil lati yasha. Kemana saja apa namanya Allah kehendaki ya. Allah pengennya arahnya ke timur ya ke timur. Kalau kata Allah ke Ka'bah ya. Kemana saja Allah hadapkan wajah kita, maka kita mengikuti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Nah, kita akan bahas dulu yang atas dulu ya. Tadi dari 143 ada At-Taubah 61 dan ada Al-Baqarah 148. Ya. Jadi arah kiblat yang tadi kita sudah pernah belajar di Nasakh dan Mansukh ya, bahwa sebelumnya kita dihadapkan ke arah Baitul Maqdis, ke Palestina di Syam, lalu kemudian kita diarahkan kemana? Ke Ka'bah. Nah, dalam masyarakat modern kita mungkin menganggap arah sholat itu hanya masalah koordinat grafis ya, geografis. Nah, maksudnya, oh ini cuma masalah arah doang. Ternyata untuk urusan mata angin ini, ya itu nggak nggak sesederhana itu teman-teman ya. Tidak sesederhana itu. Maksudnya apa? Maksudnya kalau kita lihat peradaban-peradaban yang sangat tua, misalnya piramida yang ada di Mesir, ya, piramida yang ada di Mesir ya, itu banyak sekali eh, ilmuwan-ilmuwan itu yang terheran-heran sampai hari ini. Ya, bagaimana eh, dia menghadap ke utara dan ke selatan, dan sangat presisi sekali. Utara selatan itu benar-benar presisi sekali. Ya. Piramida Agung di Giza Mesir ya. Ini salah satu prestasi eh, bayangkan astronomi terbesar mungkin ya di dunia kuno ini. Ini menunjukkan bahwa piramida Agung Giza itu sempurna sekali itu dalam keempat bidang limasnya itu kan, dalam luas alas tingginya itu dalam arah empat mata angin itu sangat sempurna sekali. Jadi selisihnya itu kalau menggunakan perhitungan modern itu hanya beberapa derajat saja, sedikit sekali. Bahkan kesalahannya itu lebih kecil dibandingkan bangunan-bangunan yang hari ini ada. Jadi posisi bangunan itu sejati sekali gitu. Dan pertanyaan bagaimana mungkin 4.500 tahun lalu itu bangsa-bangsa itu melakukannya. Kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan ilmunya, mengilhamkan sebagian dari ilmu-ilmunya ya, bisa dari matematikanya, astronominya kepada hamba-hamba Allah di seluruh dunia ini. Jadi bangsa-bangsa di dunia ini ya, itu punya banyak sekali bangunan-bangunan, peradaban-peradaban besarnya ya, yang dijadikan sebagai dahulu adalah sebagai pusat-pusatnya, pusat-pusat ibadahnya gitu ya.
Nah, ini tidak terlepas dari apa? Dari penglihatan mereka terhadap bintang-bintang di langit, ya, bintang-bintang sirkumpolar itu ya, yang mereka sudah mengobservasinya turun menurun, ya, mengobservasinya apa namanya jauh-jauh hari, bahkan turun temurun, yang sampai hari ini kita masih melihat bagaimana kokohnya piramida di Mesir itu. Menurut bangsa Mesir ya, langit adalah wilayahnya para dewa. Ya, mereka menyembah Tuhannya itu sendiri ya. Artinya apa? Artinya arah itu bukan masalah yang sederhana. Menentukan arah itu bukan masalah yang sederhana. Ya, orang-orang Cina itu kalau mau mendirikan bangunan, dia mau lihat dulu nih, ini hokinya kemana nih arahnya. Nggak sembarangan gitu. Orang-orang Jawa juga sama. Ya, di Jawa kuno itu. Ya, misalnya kalau kamu lihat, ya kalau kita bicara arah itu, eh, Keraton Jogja, ya, keraton di mana? Keraton di Yogyakarta. Itu kalau ditarik garis lurus, itu nyambung ke Gunung Merapi dan nyambung ke Samudra Hindia pantai selatan. Kan nggak punya satelit zaman dulu tuh Jawa, ya. Ini Indonesia ini ya, sangat kuat sekali itu ya. Bagaimana keraton, tugu keraton itu lurus itu, ya, lurus, benar-benar lurus itu. Kalau kita lihat tugu keraton ya, bahkan UNESCO itu eh, mengatakan bahwa poros utama Jogja itu dibangun ya, lalu menghubungkan Gunung Merapi di utara, Keraton Jogja di tengah-tengahnya, pusatnya itu di tengah-tengahnya, dan Laut Selatan di selatan. Kok bisa seperti itu? Ya untuk menentukan satu titik posisi. Kalau bukan karena apa? Tadi ya, Allah ilhamkan, Allah turunkan ilmunya itu. Melalui apa? Ini benda-benda langit yang ada di langit. Jadi poros tersebut nggak kebetulan. Jadi ini melambangkan hubungan manusia dengan alam, ya. Hubungan dunia dengan kosmos. Kosmos itu bukan rice cooker ya. Ini benda-benda langit sebelum ada kompas ditemukan, para pelaut itu nggak tersasar di lautan, dia ngelihat apa? Rasi bintang. Dan kemudian dia belajar dari perjalanan hidup manusia, ya, menurut adat istiadat Jawa saat itu. Jadi tata kota aja disusun berdasarkan pandangan yang sangat futuristik. Maka aneh sekali kalau hari ini kita sebagai bangsa yang ngakunya bangsa maju, kalau kita meletakkan misalnya bangun rumah, bahkan mungkin bangun peradaban kota ya. Coba kita lihat kota-kota di Jakarta. Itu kira-kira berdasarkan filosofi apa itu dibangunnya itu, ya kan? Masuk ke sini gang, masuk ke sana gang, ya kan? Tikus saja mungkin tikus saja nyasar barangkali itu kalau masuk ke gang-gang yang ada di Jakarta ya. Saking semrawutnya gitu ya. Jadi kalau ditanya mana yang lebih beradab, saya kira bangsa-bangsa dahulu lebih beradab. Ya, ini kita belum bicara masalah agama, ini bangsa masih peradaban. Bangsa dahulu lebih beradab. Nah, jadi bayangkan yang lebih beradab itu ternyata orang-orang yang kita anggap primitif. Dari mana mereka punya ilmu? Misalnya di suku Maya, suku Inca sana ya, piramida di Mesir. Jadi mereka itu sudah berusaha untuk menempatkan diri mereka ini mempelajari alam semesta ini. Tadabbur alam itu mereka sudah berusaha. Ya, piramida Giza misalnya. Dia mengikuti orientasi astronomis yang sangat presisi kan. Jadi kalau kita melihat Jakarta ya, gimana nih? Budayanya bertumpuk nih, pelabuhan Sunda Kelapa, ada kolonial Batavia, pertumbuhan kemerdekaan, urban besar-besaran sejak 1970-an dari berbagai daerah seluruh di Indonesia ke Jakarta kan. Ledakan kendaraan pribadi hari ini, macetnya nggak kira-kira ya kalau di Jakarta itu. Makanya ada peraturan ganjil genap, pertumbuhan kawasan informal yang sangat cepat.
Nah, jadi sebenarnya budaya urban kota bisa belajar banyak ya dari peradaban dahulu. Kita bisa banyak belajar dari peradaban. Jadi untuk menentukan arah saja itu tidak main-main, ya. Cahaya pencahayaan yang ada di rumah itu tidak main-main, tidak kemudian asal begitu saja, ya. Jadi misalnya sinagog Yahudi itu membangunnya menghadap kemana? Ke Yerusalem, ya. Bahkan gereja-gereja timur itu menghadapnya ke arah yang mereka anggap suci, yaitu arah matahari terbit, ya timur. Jadi orientasi bangunan itu sebagai sebagai penanda bahwa dia itu bagian dari komunitas ini. Karena itu perubahan kiblat itu perubahan yang drastis yang identitas sebagai umat Islam. Identitas umat Islam yang mana menghadapnya? Ya ke Ka'bah itu. Dan kalau kita melihat bagaimana sejarah ya, sejarawan seperti misalnya Ibnu Ishaq dan At-Tabari ya, ini kita lebih luas lagi membahas ya. Tidak hanya yang dibahas oleh Imam Tustari tadi ya, tentang arah ya, bahwa Yahudi Madinah itu kan dikenal sebagai ahli kitab ya. Yahudi Madinah itu mereka memiliki tradisi literasi yang lebih tinggi daripada masyarakat Arab pada zamannya, itu harus kita akui itu. Jadi masyarakat Arab itu tidak lebih tinggi literasi budayanya dibandingkan dengan Madinah, Yahudi Madinah saat itu. Bahkan Yahudi Madinah itu sering di mana-mana ya, syair-syair di Yahudi itu selalu mengingatkan bangsa Aus dan bangsa Khosraj ya, bangsa Khosraj itu untuk menyambut kedatangan Nabi akhir zaman. Sementara kalau kita lihat bagaimana syair-syair di kaum Arab kuno ya, musyrikin saat itu nggak ada sama sekali yang ngebahas masalah kedatangan Nabi akhir zaman. Berbeda dengan tradisi di Aus dan Khosraj tadi. Akibatnya apa? Akibatnya muncul bahwa Yahudi adalah pemilik warisan kenabian. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang dan masih menghadap ke Baitul Maqdis, ya sebagaimana Yahudi menghadap ke Baitul Maqdis, ya itu mereka itu orang Yahudi berkata tuh lihat Nabi kalian itu menghadap ke kiblat kami. Orang Yahudinya bilang begitu. Tuh lihat Nabi kalian itu kalau sholat menghadap ke kiblat kami. Tuh, Nabi kan sholat menghadap Baitul Maqdis sekitar hampir setahun ya, 7 bulan, 8 bulanan itu ya, menghadap ke arah Baitul Maqdis. Nah, ini kemudian menjadi legitimasi, menjadi modal simbolik ya untuk orang-orang Yahudi itu. Wah, ini Pak istilahnya menurut istilah sosiologi modern ala Pierre Bourdieu itu disebut symbolic capital atau modal simbolik. Simbolik capital ya. Menurut Pierre Bourdieu itu saat kiblat berubah, maka si modal simbolik itu runtuh. Jadi ketika kiblat langsung berubah dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, itu langsung runtuh itu, simbolik capital mereka runtuh. Nah, saya melihatnya dari segi sosiologi modern ya. Kan kita pun kalau memahami dalil itu harus ikut merasakan, ikut bagaimana perasaan umat Islam saat itu menghadap ke arah yang sama dengan yang dihadapkan oleh para Yahudi itu ketika mereka menghadap ke Baitul Maqdis. Ya, bagaimana perasaan? Bagaimana situasi kebatinannya gitu. Kira turun Al-Baqarah ayat 110, 142 yang orang-orang bodoh itu ya mungkin berkata saya qulu sufaha'u minan nas ya. Jadi orang-orang yang kurang akalnya itu akan berkata ya saya qulu menunjukkan bahwa ini kata kerja nih bahwa Allah telah mengabarkan adanya kampanye sosial yang akan terjadi yang akan membuat kegaduhan yang diakibatkan perubahan arah kiblat. Ya, ini bukti bahwa perubahan arah kiblat itu punya dampak sosial yang sangat besar. Nah, ini nggak banyak diteliti nih. Jangan kita cuma ngelihat, oh arah tuh cuma sekedar arah doang, gampang lah ya. Ini kita nggak kayak orang anak kecil lagi menghadap asal-asalan gitu, nggak. Ya, buat orang-orang terdahulu, peradaban ya, yang maju itu arah adalah sesuatu yang sangat sakral. Ya, nggak main-main. Makanya tadi saya sebutkan di awal itu,
Kenapa? Supaya kita ini ikut merasakan kebatinan. Hari ini kita tuh udah lost sinyal kita nih GPS kita. Coba anak-anak kita, Dek, nanti mainnya ke main ngulon ya, main ke barat ya. Maksudnya main ke rumah bibinya ya. Kalau saya dulu masih di Jawa ya, di Madiun itu saya suka le mampir eh, le ngetan le gitu ya. Suruh ke rumah Mbah tuh bilangnya Mbahnya di timur ya, ngetan gitu. Nanti ke masjid le ngulon re gitu. Jadi suruh ke masjid. Kita masih hafal itu, GPS kita tuh masih berfungsi normal. Sekarang setelah di kota, rumahmu menghadap mana? Mana ya? Pokoknya sebelah sebelah kanan masjid. Lah, makanya kanan dan kiri. Padahal kanan dan kiri kan tergantung menghadapnya kemana. Tapi kalau barat, timur, utara, selatan, mau menghadap kemana ya tetap sama ya. Gitu. Jadi orang sekarang tuh udah nggak peduli lagi sama yang namanya tadi ilmu kosmologi ya, ilmu astronomi itu udah nggak peduli lagi. Padahal penting sekali itu ya untuk yang namanya geospasial itu. Jadi anak-anak sekarang tuh diajarkan nih utara mana utara. Ayo kamu jalan sekarang ke arah utara. Sekolah kamu nih di mana nih selatan. Jadi akhirnya otaknya itu kemudian bisa membuat yang namanya GPS (Global Positioning System). Oh arahnya di sana, arahnya di sana gitu. Itu melatih otak. Karena kita nggak pernah dilatih dari kecil hilang. Saya juga sama ini. Udah nggak pernah lagi apa namanya nggak- orang-orang dulu di sini ngasih patokan-patokan begitu akhirnya hilang. Ya mungkin kalau teman-teman yang masih di daerah itu masih ayo, mau kemana? Mau ngetan, mau ke barat, mau ke timur, ya mau ngidul ya. Makanya di sana ada pantai kidul ya, pantai selatan. Jadi arah itu sesuatu yang sangat apa namanya ya sangat tekstual sekali dalam kultur sosiologi satu bangsa ya. Oke, selanjutnya, Masjid Kiblatain. Nah, kita tahu bahwa ada masjid namanya Masjid Kiblatain. Ini adalah artefak sejarah yang masih dikenal hingga saat ini ya. Ini lokasi perpindahan kiblat. Jadi tradisi sejarah Islam menyebutkan bahwa itu para sahabat ya radhiyallahu anhum ajmain ini sedang sholat ketika berita perubahan kiblat datang. Bukan lagi sebelum sholat atau setelah sholat enggak, lagi sholat menghadap Baitul Maqdis. Itu perintahnya begitu. Itu langsung dong balik kanan gerak gitu ya kayak tentara gitu langsung berputar arah mereka ya bahkan kisah ini langsung dikenang masih dikenang ini sudah 1400 tahun ya sholat menghadap dua arah kiblat ya ini masih dikenal sudah 1400 tahun masih dikenal sampai hari ini di masjid itu yang sekarang dinamakan Masjid Al-Qiblatain karena peristiwa itu dianggap apa sangat luar biasa sekali ya bagaimana mungkin apa namanya secara sosiologis perubahan simbol itu kan pasti orang bakal resistensi itu ya makanya orang Yahudi benci banget itu ya karena runtuh simbol kapital mereka itu runtuh secara sosiologis tadi ya menurut Pierre Bourdieu itu mereka punya simbol kapitalis yang dieksploitasi besar-besaran bahwa ini orang Islam nih kiblatnya ngikutin kiblat kita gitu jadi mereka ini makmum sebenarnya sama kita kata orang Yahudi Madinah lalu setelah kemudian arahnya itu berubah ya menuju Mekah, kehancur itu capital simbol mereka itu. Jadi para sahabat itu spontan itu menerimanya itu, ya. Jadi ini keistimewaan, menunjukkan bahwa perubahan tersebut memang pada dasarnya memang sangat berat sekali ya. Jadi ya barangkali memang ada sebagian yang merasa berat, ya ada yang senang, ya, tapi ada yang merasa berat. Ada riwayat dari apa namanya Ibnu Abbas ya, dalam Abdullah bin Abbas dan banyak kitab tafsir yang mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Jadi Allah itu apa namanya mengetahui ya isi hati orang. Ini tidak seperti misalnya seorang anak kehilangan ayahnya, seorang istri kehilangan suaminya, seorang sahabat kehilangan saudaranya, bukan ya. Jadi maksudnya perubahan arah kiblat ini beratnya itu maksudnya adalah dia mikir ini jangan-jangan seluruh sholat saya yang sebelumnya diterima apa enggak gitu. Lebih ke arah situ. Apakah seluruh sholat mereka itu diterima? Jadi ini kecemasan emosional ya.
Diterima nggak nih sholatnya ya? Jadi perubahan besar sekali ini. Karena semua orang itu ngadep ke Baitul Maqdis. Lalu ketika berubah ke Masjidil Haram, inna wajadna aba'ana ala ummah. Kami mendapati nenek moyang kami berada di atas suatu agama. Surat Quran surat Az-Zukhruf ayat 22 itu ya. Jadi perubahan besar itu dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas. Karena itu hampir seluruh dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menghadapi resistensi, ya. Nah, jadi lokasi arah itu sudah banyak sekali disebutkan, itu sangat penting sekali ya. Kita harus menyelami itu kebatinan yang ada oleh bangsa Arab saat itu. Misalnya ada syair dari pembukaan mukaddimahnya Mu'allaqat karya Imru Al-Qais ya. Dikatakan kifana beki min zikra habibin wa manzili. Berhentilah kalian berdua, mari kita menangis mengingat kekasih dan tempat tinggal. Jadi si Imru Al-Qais ini mengatakan bagi bangsa Arab arah dan lokasi itu bukan sekedar ruang fisik, ya. Ini identitas, arah itu identitas, memori, loyalitas. Jadi nggak mungkin perubahan arah itu dianggap sepele, itu nggak mungkin. Jadi misalnya ketika Fatu Mekah ya, itu Fatu Mekah itu kan Nabi SAW menghancurkan sekitar 360 berhala berhala di sekitar Ka'bah ya. 360 berhala di sekitar Ka'bah. Artinya selama berabad-abad Ka'bah itu diasosiasikan masyarakat Arab dengan praktik kemusyrikan. Ya, walaupun kaum muslimin mengetahui Ka'bah adalah rumahnya Ibrahim, memori kolektifannya itu masih teringat-ingat bahwa Ka'bah itu pusatnya kemusyrikan. Sehingga apa? Sehingga perpindahan kiblat itu dapat dijadikan bahan propaganda, ya, bahwa Muhammad SAW meninggalkan kiblatnya para nabi menuju kiblatnya bangsa Quraisy, nah, yang menyembah batu tadi, menyembah berhala tadi, ya. Jadi apa orang Yahudi sedih, tapi orang musyrik akhirnya kemudian mendapatkan modal capital tadi, ya. Orang Yahudi kan tadi sudah hilang tuh modal capitalnya karena dianggapnya orang Islam tuh ngebuntutin orang Yahudi. Ternyata dipindah ke menghadap Masjidil Haram. Nah, sekarang ya bangsa kafir Quraisy nih, musyrikin ini yang kemudian mendapatkan ini. Oh nih, umat Islam sekarang ngadepnya ke arah Tuhan-Tuhan kita gitu. Paham ya? Jadi sebagian sahabat itu juga sempat banyak yang kemudian eh, apa namanya dimainkan oleh lawan-lawan Islam ya. Nah, bukti psikologi sosial modern. Penelitian psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia itu mengalami ketidaknyamanan ketika simbol identitas kelompoknya itu berubah secara tiba-tiba. Nah, fenomena ini disebut dengan identity trait atau disebut dengan perubahan bendera negara. Jadi bahasa resminya berubah, ritual keagamaannya berubah, simbol nasionalnya berubah, ya, kebingungan, kecemasan. Jadi Al-Baqarah 143 ini, ya, ini Al-Baqarah 143 ini, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala aqibaihi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin nasi laraufur rahim. Jadi perubahan arah kiblat ini ya yang tadi kita sudah bahas ini dijadikan serangan propaganda. Yang tadinya kita diserang sama Yahudi, sekarang kita diserang sama apa namanya kaum musyrikin ya. Insya Allah.
Lalu apa makna wasaton di situ? Ya, firman Allah wasaton. Qauluhu wasaton al-Baqarah ay adlan. Fal mu'min musaddiqul li'ibadi. Kama qala yu'minu billahi wa yu'minu lil mu'minin. Atau ay yusaddiqullahu wa yusaddiqul mu'minin. Ya. Jadi makna wasaton kita akan melihat makna yang adil. Nah, kita nih udah menjadi umat yang adil belum nih? Wasaton dalam ayat dalam Al-Baqarah 143 tadi, apakah kita sudah menjadi ya yang wasaton tadi? Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato. Demikian kami menjadikan kalian umat yang wasatiyah ya. Al-Baqarah 143. Udah belum nih kita jadi umat yang pertengahan, umat yang tengah-tengah. Tapi dalam bahasa Arab klasik itu tengah itu sering dikaitkan dengan bukan sekedar posisi. Orang Arab mengatakan wasatul qaumi, orang yang berada di tengah kaumnya. Ya. Maksudnya bukan duduk di tengah secara fisik, ya, tapi yang paling mulia. Jadi wasatul qaumi, orang Arab suka mengatakan itu orang yang berada di tengah kaumnya. Itu artinya pemimpin pemimpin kaumnya. Bukan dia berada posisi di tengah-tengah, yang paling terpandang. Ya, ya yang paling dijadikan rujukan tokohnya. Nah, itu umatan wasato. Jadi kalau dilihat umat-umat tokohnya umat itu siapa ini? Kita ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menafsirkan wasatul adil, wasat itu adalah adil, ya. Maksudnya adalah umat yang adil. Kenapa? Ya, litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kita itu kalian itu menjadi saksi atas manusia. Ya, bagaimana hukumnya seorang saksi dalam pengadilan? Maka dia harus adil kan? Boleh nggak saksi berpihak? Wah, susah sekali kalau saksi berpihak itu. Hukumannya gantung itu, bunuh itu. Saksi nggak boleh berpihak. Saksi harus adil. Dia harus mengatakan apa yang dia lihat, dia rasakan, dia dengar. Maka Allah menjadikan umat Islam ini sebagai umatan wasato, umat yang adil, umat yang terpercaya, umat yang layak menjadi seorang saksi. Misalnya Ibnu Katsir menjelaskan wasatul khiyar berarti adalah wasat itu berarti pilihan. Ya dalam bahasa Arab terdapat ungkapan Quraisyun awsatul Arabi nasaban. Quraisy adalah yang paling mulia nasabnya di antara bangsa Arab ya. Quraisyun awsat maksudnya paling mulia. Harusnya kan tengah-tengah ya. Tapi Ibnu Katsir menjelaskan ausat di sini maknanya adalah yang paling mulia. Maksud ausat di sini bukan di tengah-tengah peta Arab, tapi Quraisy itu sebagai Quraisyun ausatun al-Arabi nasaba. Yang terbaik nasabnya adalah Quraisy. Jadi ulama menjelaskan bahwa wasat itu berarti berada di antara dua sikap yang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ya, misalnya ekstrim pertama itu apa? Misalnya pelit, bakhil kan? Ekstrim ekstrim itu ekstrim ekstrim kanan. Ekstrim kirinya apa? Pelit, boros. Nah, kita tengah-tengah itu dermawan. Lalu misalnya sebelah kanan ekstrim sana pengecut, maka lawannya pengecut apa? Nekat, ya. Kita tengah-tengah, maksudnya apa? Kita menjadi umat yang berani, ya. Atau pribadi yang berani, nggak nekatan, nggak dipelajari dulu, ya, nggak mempersiapkan diri dulu. Tapi juga bukan orang yang pengecut gitu. Atau misalnya ada orang itu yang lalai ibadahnya, sholatnya cuma Jumat doang. Atau orang yang hulu, ya, nggak tidur semalaman, ya, ibadah terus. Tuh, tuh dua-duanya kutub utara, kutub selatan tuh
ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, kita yang jadi hamba Allah yang gimana? Yang tekun ibadahnya ya. Atau misalnya kita menjadi hamba Allah yang materialistik, dikit-dikit duit, dikit-dikit duit. Nah, itu ekstrim banget itu, dikit-dikit duit, dikit-dikit duit ya. Atau ekstrim yang kedua yaitu rohbaniyah. Benar-benar kita nih ninggalin dunia aja, udahlah kita tinggal di kuburan saja gitu. Nggak mau berikhtiar sama sekali. Nggak boleh. Ya, kita harus menjadi hamba Allah yang seimbang. Karena itu ya, wasat itu bukan berarti setengah-setengah, bukan. Tetapi mengambil posisi yang benar dan adil. Kalau orang Yahudi itu kan ekstrim ya. Nabinya salah sedikit diapain? Dibunuh Yahudi itu. Wa yaquluna an-nabiyyina bighairil haqq. Ya. Wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Mereka membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Ya, wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairil haqq. Bahkan sebagian Nasrani itu berlebih-lebihan terhadap Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Salah sedikit dibunuh, tapi giliran suka banget dijadiin Tuhan. Ini Bani Israel itu. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. La taglu fi dinikum. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Nggak boleh itu terlalu berlebihan. Gulu. Itu nggak boleh berlebih-lebihan. Oke, kita lanjut. Jadi wasato itu sudah jelas ya. Lalu binnasil raufur rahim juga sudah jelas ya. Nah, sekarang kita lanjut wala nabluwannakum ya. Ini wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh kami akan menguji kamu dengan sedikit rasa takut, sedikit sedikit rasa lapar, sedikit sedikit kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar ya. Kurang sedikit sabar, takut sedikit ya wajar ya, tapi sabar. Lapar ya, sabar. Nanti ada waktunya berbuka puasa. Kekurangan harta, nggak punya, belum punya rumah, belum punya istri, belum punya suami, hartanya belum ada, ya. Ketakutan-ketakutan yang kita khawatirkan itu, maka kata Allah Subhanahu wa taala, sampaikan kabar gembira, ya. Engkau telah bersabar ya. Engkau sudah bersabar A, bersabar B, bersabar C, maka kasih kabar gembira. Qauluhu ta'ala wa basyiris sabirin. Qala humul ladzina sara sabru lahum 'aishan wa rahatan wa watanan yatalazzazuna bis sabri lillahi ta'ala ala kulli halin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman wabasyiris sabirin ya, pada surat Al-Baqarah tadi 155, qala humul ladzina sara. Ya, sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang sabar. Beliau berkata, sara sabru, orang yang menjadikan kesabaran sebagai kehidupan. Lahum aisyan, orang-orang yang menjadikan kesabaran sebagai kehidupan, ketenangan, warohatan,
ya, ketenangan batin, warohah, istirahat. Jadi ya udah, orang yang menjadikan kehidupannya sabar ya sudah istirahat saja. Capek ya kita jadi orang yang punya ini punya itu, harus ngurus ini ngurus itu. Allah belum kasih kita ini dan itu ya, maka kita warohatan warotonan. Ya sudah kita ketenangan. Ya, warotonan itu adalah tempat tinggal menurut Imam Tustari ya. Yatalazzazuna bisabri. Menurut Imam Tustari, mereka merasakan kenikmatan dalam bersabar karena Allah Ta'ala dalam setiap keadaan. Yatalazzazuna, menikmati kelezatan dalam setiap momennya. Yatalazzazuna bisabri lillahi Ta'ala ala kulli halin. Nih, Masya Allah ini Imam apa namanya Tustari ini kalau ngomong dalam sekali ya. Disuruh istirahat kita. Kita nggak punya rumah, kata Imam Tustari ya berarti kita istirahat dari mengurus rumah. Kita nggak punya suami berarti istirahat dari ngurus suami. Kita belum punya istri berarti kita disuruh sama Allah istirahat dari capeknya ngurus istri. Kita nggak punya anak, belum punya anak maksudnya. Kita sama Imam Tusari katakan warohatan wa watonan yatalazzazuna bisabri. Ya, kita menikmati setiap kelezatan ya dari sabar yang Allah cukupkan sama kita walaupun kita belum punya anak. Ya barangkali kalau kita dikasih anak lalu kemudian anak kita nanti sakit, anak kita bahkan mungkin ada yang naudzubillah min dzalik, ada yang Allah ambil, kita nggak siap ya. Maka kita yatalazzazuna nih di sini yatalazzazuna bisabrillahi ta'ala ala kulli halin. Kita menikmati kelezatan sabar yang Allah Subhanahu wa taala berikan dalam setiap momen terkecil apapun yang Allah berikan kepada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nah, itu ya barangkali yang bisa kita sampaikan di pertemuan hari ini ya tentang Al-Baqarah 143, 148, 155 dan At-Taubah 61 ya. Mudah-mudahan kita semua Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, Allah berikan apa namanya? Kekuatan ya. Tidak boleh kita gulu tadi, berlebihan ya. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan dalam agama kalian. Jangan sampai kita berlebih-lebihan. Sebagaimana Allah melarang ahli kitab itu. Sebagaimana ahli kitab itu berlebih-lebihan dalam beragama. Ya ketika ada orang yang salah sedikit langsung di yaktuluna ya dibunuh itu. Iya, tapi ketika ada orang yang benar sedikit dituhankan. Akhirnya jangan sampai gampang seperti itu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah sikap berlebihan dalam agama. Iyyakum wal gulu fitin. Jauhilah sikap berlebihan dalam beragama. Janganlah kita terlalu mudah menyesatkan atau bahkan membid'ahkan. Ya, membedakan sunnah dan bid'ah itu termasuk bagian dari agama. Namun jika setiap kesalahan langsung dianggap ahli bid'ah, kita bukan hakim, kita bukan kodi ya, yang harus mengatakan dia salah, dia sesat ya, muayyan, maksudnya person by person itu nggak boleh orang dengan orang. Dia harus dihadapkan dulu, dibawakan dalil-dalil, lalu kemudian dikatakan bahwa oh ya, berdasarkan memutuskan, mengingat, menimbang, maka dia diputuskan sebagai ahli bid'ah. Oh dia sebagai kafir. Nah itu tugasnya kodi itu, hakim. Maka harus dibentuk dulu hakim ad hoc. Baru mengatakan bahwa orang ini sesat. Selama orang itu belum ada putusan vonis seperti itu, maka wajib kita jaga kehormatannya. Tidak gampang mengatakan dia ahli bidah, sesat, bahkan menyimpang. Ya, kalau mungkin perbuatannya masih bisa kita katakan dia ahli bidah. Tapi kalau orang per orang itu bahaya sekali. Wajib kita jaga kehormatannya selama dia sebagai ahli kiblat. Ya, karena tadi bahwa arah kiblat itu bukan sesuatu yang sangat sederhana, dia sangat luar biasa itu. Saya sudah jelaskan bagaimana umat-umat terdahulu itu bahkan bangun peradaban itu mengikuti arah. Nah, Allah sudah kasih kita kemuliaan menghadap ke arah mana? Masjidil Haram. Itu berat sekali itu. Maka kalau ada saudara kita yang masih ahlul kiblah menghadap ke arah Masjidil Haram lalu mengatakan bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Rasulullah SAW adalah nabinya dan utusannya, maka wajib kita jaga kehormatannya. Allahu a'lam. Cukup ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf lahir dan batin, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala.
yang salah dari kebodohan dan kekhilafan saya pribadi. Kita dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu Syukran khairan. wa jazakumullah khairan Ustaz.